Akhirnya setelah kekalahan Han Peng, peperangan besar pun telah berakhir, dan setelah itu Xiaoyan dan para murid semua pergi kembali ke akademi. Di sisi lain Xiaoyan, dia pun berlatih di suatu ruangan, dan dia pun teringat gulungan yang diberikan oleh Sun Er, yang akhirnya dengan mengeluarkan doki Xiaoyan mampu membuka gulungan tersebut, yang ternyata itu adalah teknik kuno di tingkat dewa. Sun Er mengatakan bahwa ini diberikan oleh ayahnya, dan semua teknik kuno ini ada 5, namun Sun Er baru mendapatkan 2, yaitu teknik membalikkan gunung dan teknik membalikkan laut. Xiaoyan pun berjanji dalam hatinya dia akan menjadi lebih kuat dan suatu saat akan datang untuk menjemput Sun Er. Dan setelah Xiaoyan membuka gulungan tersebut, tiba-tiba seseorang muncul. Yang tidak lain itu adalah Xiao Yu. Dia pun sangat senang bertemu kembali Xiaoyan setelah sekian lama tidak bertemu. Bagaimanapun Xiaoyan adalah harapannya. Xiao Yu menanyakan bagaimana keadaan Xiaoyan setelah pertempuran besarnya melawan Han Peng. Xiaoyan berkata, aku baik-baik saja, walaupun aku menerima luka parah ketika aku berhadapan dengan Han Peng. Kemudian Xiaoyan bertanya bagaimanakah keadaan Xiao Yu selama 2 tahun ini, ketika dia menghilang dimakan piton api. Xiao Yu berkata bahwa dia baik-baik saja, bahkan Xiaomei dan Xiaoning mereka telah masuk akademi dalam, dengan penjagaan gerbang Pan. Xiao Yu dia sangat marah kepada Xiaoyan, karena selama ini Xiaoyan selalu mendapatkan masalah dan membahayakan kehidupannya. Xiao Yu mengatakan, Xiaoyan, apakah kamu tahu bagaimana perasaan aku dan klan Xiao ketika mendengar bahwa kamu telah ditelan oleh piton api? Kamu adalah harapan satu-satunya dari klan Xiao. Jika kamu tidak ada pasti tidak ada yang akan bisa membalas dendam apa yang telah diterima oleh klan Xiao. Xiaoyan berkata, aku meminta maaf atas 2 tahun ini dia telah menghilang, namun aku harus mendapatkan resiko untuk mendapatkan kekuatan ini. Jika dia tidak mengambil resiko tersebut ia tidak mungkin memiliki kekuatan untuk melakukan balas dendam di masa depan. Xiaoyan merasa bersalah akibat dirinya klan Xiao hancur. Xiao Yu tahu itu semua adalah kesalahan dari Mystic Cloud yang mencoba menghancurkan klan Xiao. Kemudian setelah lama berbicara serius, Xiaoyan mengatakan kepada Xiao Yu, apakah dalam 2 tahun ini adalah laki-laki yang telah mendapatkan hatimu? Xiao Yu berkata, laki-laki tidak akan mudah untuk mendapatkan hatiku. Dan setelah itu Xiao Yu bertanya kemana lagi Xiao San akan pergi. Pergi. Xiaoyan menjawab, tentu saja aku akan pergi ke Jiama untuk menuntaskan masalah yang belum selesai. Xiao Yu berkata, apakah kamu akan pergi ke sekte Mystic Lord? Jika seperti itu aku akan ikut bersamamu. Aku ingin melihat berapa orangkah dari klan Xiao yang masih hidup di sana. Xiaoyan hanya tersenyum dan mengatakan, aku ke sana bukan untuk membeli batagor. Aku ke sana akan berperang melawan Yun San. Akan lebih baik Xiao Yu dan yang lain tetapi akademi ini, karena tempat akademi ini adalah tempat yang paling aman. Xiao Yu hanya bersedih karena dia tidak bisa membantu Xiaoyan untuk membalas dendam kepada Yun San. Kemudian Xiaoyan menambahkan, jika telah berhasil menyelesaikan masalah di Jiama, namun sebelum itu kamu dan yang lain akan lebih baik tetapi akademi. Xiao Yu mengatakan, baiklah. Xiao Yu yang menambahkan bahwa Xiaoli dia berpesan kepadaku ingin bertemu denganmu. Singkat cerita Xiaoyan telah menemui Xiaoli. Xiaoli berkata, apa kamu sudah pulih? Xiaoyan dia tersenyum dan berkata bahwa dia telah pulih, walaupun masih rawat jalan di puskesmas. Xiaoli sangat senang melihat Xiaoyan sudah baikan. Xiaoyan berkata, Xiaoli, apa ada masalah besar? Xiaoli menjawab, tidak. Xiaoyan, aku mendapatkan informasi bahwa setelah kekalahan Han Feng, sekarang Black Corner kacau, mereka saling ingin menguasai tempat itu. Xiaoyan, aku memiliki ide. Jika akan berperang dengan sekte Mystic Lord kita butuh banyak pasukan bukan? Bagaimana kalau kita membuat praktisi dari orang-orang organisasi hitam? Bukan itu nanti akan membantu jika kita berperang? Mereka akan mudah tunduk jika mereka telah dikalahkan dan mereka akan setia. Xiaoyan, apa kamu setuju dengan ide yang aku katakan barusan? Xiaoyan berkata, itu adalah ide yang bagus. Jika mereka berani mengkhianati maka kematian akan menjadi milik mereka. Aku tahu kita membutuhkan banyak pasukan jika kita menyerang sekte Mystic Lord. Ini adalah hal yang bagus untuk memperkuat pasukan kita. Xiaoli mengatakan, namun Xiaoyan ada sedikit masalah. Xiaoyan pun bertanya, apa itu? Xiaoli berkata, Xiaoyan, lebih baik sekarang kamu meminta izin terlebih dahulu kepada ketua pertama. Takutnya di masa depan nanti ketua pertama dia salah paham dan mengira kita berkhianat kepada akademi. Aku harap kamu bisa meyakinkan ketua pertama tentang hal ini. Xiaoyan pun langsung mengangguk dan mengatakan, baiklah, aku sekarang akan langsung pergi kepada ketua pertama dan akan mengatakan semuanya. Xiaoyan pun langsung menemui ketua pertama dan langsung mengatakan niatnya.
bahwa dia akan membuat praktisi dari organisasi hitam untuk membantunya, nantinya untuk menyerang sekte Mystic Cloud. Awalnya ketua pertama pun terkejut dengan hal ini, namun ketua berpikir bahwa ini menguntungkan akademik juga. Jika para organisasi hitam itu telah di bawah kuasa Xiaoyan, mungkin mereka tidak akan berani lagi menyerang akademi. Yang pada akhirnya ketua pertama menyetujui rencana Xiaoyan. Xiaoyan dia mengatakan kepada Xiaoli bahwa ketua pertama setuju. Kemudian Xiaoli pun menuju Black Corner untuk membuat praktisi dari orang-orang yang telah diburu KPK. Setelah itu Xiaoyan kembali bertemu ketua pertama. Xiaoyan berkata mungkin dalam waktu dekat aku akan pergi dari akademi. Ketua pertama berkata Xiaoyan apa kamu tidak akan membantu Xiaoli untuk mengumpulkan orang-orang dari Black Corner? Pasti Xiaoli akan kesulitan jika dia seorang diri membuat praktisi. Xiaoyan berkata mungkin untuk saat ini aku tidak akan membantunya. Namun jika aku mendapat surat dari Xiaoli dia membutuhkan bantuan, aku akan datang membantunya dengan secepat mungkin. Namun untuk sekarang aku akan berlatih terlebih dahulu bagaimanapun aku harus terus berlatih dengan giat, karena aku tahu musuhku lebih kuat dibandingkan diriku. Kemudian ketua pertama pun menanyakan sebenarnya apa hubungan Xiaoyan dengan wanita kuat yang selalu ingin membunuh Xiaoyan. Dia selalu mengikutimu, aku menjadi penasaran. Yang pada akhirnya Xiaoyan pun menjelaskan sebenarnya dia sosok Ratu Medusa di generasi ini. Setelah mendengar perkataan Xiaoyan ketua pertama pun sangat terkejut. Ternyata wanita elit Dozong tersebut adalah Ratu Medusa yang sangat legenda. Aku tidak menduga ternyata elit Dojong itu adalah Ratu Medusa yang sudah banyak didengar oleh semua orang. Ketua pertama berkata kamu sangat beruntung Xiaoyan, karena kamu telah membuat Medusa marah namun itu membuat kamu terselamatkan dari musuh-musuh kamu. Ketua pertama berkata Ratu Medusa dia tidak ragu untuk membunuh seseorang atau membantai mereka walaupun itu masalah yang sepele. Xiaoyan mengatakan aku akan berhati-hati jika aku sedang berhadapan dengan Ratu Medusa. Pasti aku akan bisa menyelesaikan masalahku dengan cara baik-baik. Setelah perkataan itu akhirnya Xiaoyan pun dia pergi meminta izin kepada ketua pertama untuk membeli rokok dulu. Setelah kepergian Xiaoyan ketua pertama pun mengatakan Ratu Medusa walaupun dia sangat mengerikan, pada akhirnya dia akan jatuh cinta kepada seseorang yang telah menaklukkannya. Sepertinya ketua pertama mengetahui tentang bagaimanakah kisah kehidupan Ratu Medusa. Cerita berpindah lagi kepada Xiaoyan yang sekarang setelah berbicara dengan ketua pertama, dia langsung berniat untuk berlatih gulungan yang telah diberikan oleh Sun Er. Xiaoyan dia telah menuju ke dalam hutan untuk mencari tempat yang bagus untuk berlatih teknik ini. Walaupun dia juga belum yakin apakah dia sekarang mampu mempelajari teknik ini atau tidak, karena dirinya masih berada di puncak doang. Namun Xiaoyan berpikir setidaknya lebih baik dia mencoba daripada tidak. Akhirnya setelah mencari cukup lama Xiaoyan menemukan tempat yang bagus. Namun ketika Xiaoyan akan berlatih tiba-tiba Xiaoyan merasakan ada yang mengikutinya dari tadi. Kemudian Xiaoyan pun berteriak aku tahu kamu ada di sana. Sekarang keluarlah jangan sembunyi. Tidak lama setelah itu sosok wanita bohai muncul langsung menghampiri Xiaoyan. Yang tidak lain itu adalah janda Medusa, yang kembali muncul di hadapan Xiaoyan. Aduh woman ini selalu ganggu mulu cuy. Janda bohai itu mengatakan apakah kamu ingin mati Xiaoyan? Sekarang tidak ada lagi yang melindungimu. Xiaoyan yang melihat Ratu Medusa dia pun sangat terkejut. Ia tidak menyangka Ratu Medusa muncul di hadapan Xiaoyan kembali. Ternyata selama ini Ratu Medusa selalu mengawasi Xiaoyan, kemanapun dia pergi. Bagaimanapun mungkin dia masih tidak terima atas penanaman benih. Xiaoyan berkata aku tahu Ratu Medusa. Kamu sekarang tidak akan mampu untuk membunuhku. Ratu Medusa dia sangat emosi mendengar perkataan dari Xiaoyan. Xiaoyan pun menjelaskan kepada Ratu Medusa, walaupun kamu mampu menggerakkan tubuhmu, namun aku tahu dalam jiwamu masih tertekan oleh piton penelan surga. Dengan begitu kamu tidak mampu menyakitiku bahkan untuk membunuhku. Kemudian Xiaoyan mengatakan aku akan melakukan kesepakatan lagi denganmu. Aku bisa menghilangkan pengaruh piton penelan surga dalam jiwamu. Dengan begitu nantinya kamu akan terlepas dari pengaruh piton penelan surga. Ratu Medusa yang mendengar kesepakatan dari Xiaoyan dia pun bingung. Sebenarnya Ratu Medusa sudah tidak percaya dengan Xiaoyan kesepakatan sebelumnya saja. Xiaoyan malah ingkar dan malah menanam benih kepadanya. Bagaimana bisa Medusa mempercayai Xiaoyan lagi? Medusa pun mendekat dan mengatakan mengapa aku harus percaya denganmu? Bukankah selama ini kamu selalu ingkar dengan janjimu? Setelah itu Xiaoyan langsung mengeluarkan sebuah gulungan dari cincin penyimpanannya, dan kemudian membukanya. Medusa mendekat dan melihat gulungan tersebut. Xiaoyan mengatakan bahwa ini adalah pil tingkat 6 yaitu pil pemulihan jiwa.
bahan obat-obat dan bahan pil dalam gulungan ini sulit untuk didapatkan. Xiaoyan berkata, aku akan membantu kamu untuk membuat pil tingkat 6 ini, tentu saja jika kamu mau melakukan kesepakatan denganku. Setelah itu Xiaoyan pun mengatakan, akankah lebih baik aku memanggil dengan nama yang lain? Hal itu Xiaoyan takutkan orang-orang lain mengetahui identitas sebenarnya dari janda Medusa. Medusa pun mengatakan dengan sinis, lebih baik kamu urus hidupmu, tak usah ngurus hidupku. Namun Xiaoyan mengatakan, bukankah akan lebih bagus aku memanggilmu Kailin? Nama Kailin Xiaoyan ambil dari warna piton penelan surga yang sekarang telah menyatu dengan Ratu Medusa. Mendengar hal tersebut Medusa dia murka. Dia sangat marah dan langsung menatap tajam lagi Xiaoyan, namun Medusa yang melihat senyuman Xiaoyan dia pun merasa berdebar, yang membuat amarah mengerikan Ratu Medusa pun mulai menghilang. Medusa pun mengatakan bahwa nama Ratu Medusa adalah namaku yang selama ini aku pakai dan itu juga sebagai statusku saat ini. Setelah mengatakan itu Medusa dia menjauh. Dengan itu Xiaoyan tidak usah merubah nama yang sudah ada. Xiaoyan mengatakan, Ratu Medusa, kamu sekarang telah mendapatkan tubuh baru. Seharusnya kamu mendapatkan nama baru sebagai manusia, terlebih dengan memanggil kamu dengan Ratu Medusa itu sangat merepotkan bagiku. Mulai saat ini aku akan tetap memanggilmu sebagai Kailin. Setelah mendengar perkataan itu Medusa pun masa bodoh dan pada akhirnya Ratu Medusa pun menghilang dari pandangan Xiaoyan. Pada akhirnya untuk sekali lagi Ratu Medusa dan Xiaoyan pun membuat kesepakatan berjualan basreng. Akhirnya setelah kepergian Ratu Medusa, Xiaoyan pun dia akan dengan tenang berlatih teknik yang telah diberikan oleh Sun Er.